在暴露我的防卫。赌一把。3000的血。不用。分身的实力明显不是前辈的对手，看来只是为了缠住我们。怎么会有？ Setelah berhasil menghancurkan formasi gabungan tiga tetua Duzong Paviliun Petir Angin Utara, menggunakan teratai api dan membunuh Hong Tia dengan bantuan boneka iblis bumi, Xiaoyan berpamitan dengan keluarga Ha dan pergi menghindari pengejaran. Dalam perjalanan, Xiaoyan mendengar ada sebuah kompetisi di Gunung Surgawi Pegunungan Tianmu, yang dimana hadiahnya adalah berendam di kolam darah yang dapat membantu seseorang menempuh Dozong. Tidak disangka untuk mengambil kembali harta Paviliun Petir Angin Utara, seorang tetua langsung turun tangan untuk menangkap Xiaoyan. Ia bernama Tetua Fetian. Di sebuah rumah makan, Xiaoyan yang sedang minum tiba-tiba dihampiri Tetua Fetia. Xiaoyan dengan cepat menyerang lalu pergi menjauh. Dalam pelariannya, Xiaoyan berpikir tidak menyangka ditemukan dengan mudah oleh Tetua Fetian. Padahal telah pergi jauh hingga melewati pegunungan dan hutan. Xiaoyan memikirkan cara agar lolos dari kejaran. Dia tahu bahwa melawan elit Dozong Bintang 8 tidak akan menang, kecuali menggunakan terai api. Namun itu kartu terakhir untuk menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba Fetian muncul di hadapannya, membuat Xiaoyan terkejut tidak menyangka pergerakannya begitu cepat. Fetian menginginkan 4 gulungan yang telah Xiaoyan dapat dan metode penggabungan api surgawi. Xiaoyan tidak akan dengan mudah menyerahkan metode penggabungan api surgawi. Tianhou keluar dari cincin penyimpanannya. Fetian terkejut doke yang besar dipancarkan. Ia berpikir bahwa hanya tubuh ilusi saja sudah sekuat ini. Pasti semasa hidupnya sudah di ranah elit Dozor. Tianhou meminta agar Xiaoyan pergi dan ia akan menghadapi Fetian. Mendengar itu, Xiaoyan dengan segera pergi menjauh. Sekarang Fetian dan Tianhou saling berhadapan. Fetian dengan kemarahan mengeluarkan doki yang besar hingga seluruh tubuh dan di sekelilingnya dilapisi doki petir. Doki itu memancarkan ke atas langit hingga membuat langit berubah menjadi lautan petir. Kemudian keluarlah sebuah tombak. Sedangkan Tianhou mengeluarkan sebuah pedang yang diselimuti doki api. Tanpa basa-basi, Tianhou dan saling menyerang saat kedua senjata mereka saling bertabrakan mengeluarkan aura menakutkan hingga membuat retakan-retakan luar di sekitar pertarungan. Di sisi lain, Xiaoyan mencari cara agar tidak ditemukan Fetian. Xiaoyan baru tahu bagaimana Fetian menemukannya karena membawa gulungan dari Paviliun Petir Utara. Maka untuk menghilangkan jejaknya, Xiaoyan berpikir untuk merelakan 4 gulungan disebar. Kemudian Xiaoyan membuang 4 gulungan ke arah yang berbeda. Tiba-tiba retakan ruang terjadi, keluarlah Tianhou hingga terpental jatuh ke tanah. Dengan wajar babak belur, Tianhou mendekat ke Xiaoyan untuk segera pergi dengan cepat dan ia akan istirahat di dalam cincin. Fetian mengaktifkan teknik pencarian. Menemukan bahwa 4 gulungan telah dibuang menyebar oleh Xiaoyan. Maka untuk mendapat kembali gulungan dan Xiaoyan, Fetian menggunakan teknik tubuh ilusi 3000 petir menciptakan klon. Kemudian tubuh ilusi petir mengejar Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan terus terbang menjauh.
Ketika Xiao Yan senang, Fei Tian tidak lagi mengejar. Tiba-tiba Fei Tian menyerang dari belakang. Dengan cepat Tian Huo menghadang dengan tinju apinya. Ledakan terjadi. Kemudian Tian Huo menyadari bahwa kekuatan Fei Tian tidak seperti yang sebelumnya. Xiao Yan sadar bahwa itu adalah klon dari teknik tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian tidak menyangka Xiao Yan dapat mengetahui dengan cepat. Tian Huo langsung menyerang Fei Tian. Pertempuran terjadi di atas udara. Tabrakan menimbulkan ledakan dan retakan ruang di mana-mana. Begitu lama pertarungan belum terlihat Tian Huo akan menang. Xiao Yan berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Kemudian Xiao Yan berteriak, "Senior Tian Huo, tolong pinjamkan kekuatanmu kepadaku." Seketika itu, kekuatan Duki Xiao Yan meningkat. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan api surgawi dan memisahkan api hati jatuh dan teratai hijau. Xiao Yan menggunakan api hati jatuh dengan mengubah menjadi wujud 5 naga. Fei Tian terkejut bahwa Xiao Yan memiliki api hati jatuh. Kemudian Xiao Yan melakukan serangan dengan naga api hati. Fei Tian terus menghindar hingga Fei Tian mengelurkan lingkaran Doke Perisai untuk melindungi. Naga api hati Xiao Yan melilit hingga membakar jiwa Fei Tian dan hancur.